Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Jakarta dan kita akan melanjutkan perbincangan mengenai Jakarta, kesulitan air bersih. Pak Yoga, dari tadi sudah banyak sekali pernyataan-pernyataan yang sangat menarik. Salah satunya adalah adanya inovasi yang terbaru ataupun mungkin ini bisa jadi salah satu opsi dari Sungai Citarum ataupun dari Sungai Ciliwung. Ini sebenarnya layak nggak sih Pak untuk bisa dijadikan sebagai sumber pengolahan air bersih? Ya, yang pasti kita perlu pengembangan teknologi terbaru ya. Kalau kita lihat dari perkembangan kota-kota di dunia, hampir sebagian besar juga mengambil air bakunya dari sungai. Artinya kita bicara lebih kepada bicara teknologi ya. Betul. Artinya juga Jakarta mestinya mampu lah yang tingkat kita kan levelnya di tingkat kota-kota dunia, gitu kan. Oleh karena itu kemajuan teknologi harusnya kita optimalkan untuk mengolah tidak hanya air sungai tadi Pak Nelson bilang, tapi 109 waduk situ dan nombong waduk di Jakarta itu berapa yang bisa dimanfaatkan itu. Dengan demikian sambil tetap mendatangkan air baku dari luar, kita harus berani pada tahun keberapa mengoptimalkan seluruh air yang potensi air yang ada di Jakarta. Sehingga tadi mengolah, Pak Firdaus bilang mengolah air laut itu kan. Ancol juga sudah sebenarnya air lautnya diolah menjadi air baku gitu kan. Ini juga terkait nanti dengan tanggul raksasa yang akan dibangun, giant seawall-nya tadi gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi kita harus berani bermimpi pada suatu saat air itu bisa langsung diminum di tempat-tempat ruang publik. Betul. Itu mimpi besar kita gitu. Kalau itu dijadikan harapan besar, luar biasa. Artinya, dan kalau Pak Yoga sendiri melihat secara teknologi mampu nggak Jakarta? Kalau bicara teknologi sekarang apa sih teknologi yang nggak ada? Ya, semua ada gitu kan. Negara tetangga sebelah kita aja sudah melakukan dan itu tidak jauh. Tinggal kita mau mengarah ke sana atau tidak. Jadi ada tahapan begitu. Ini saya tantangannya 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu mungkin bisa saya tambahkan ya, masalah teknologi ini. Sebetulnya kami Dinas Sumber Daya sudah menerapkan Pak di pulau, tapi di pulau kita menyediakan air bersih melalui dari air laut. Kita sudah menggunakan seawater pakai RO untuk Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu. Dan itu udah perpipaan ke rumah-rumah. Berarti memang sudah dilakukan sebenarnya, cuman memang harus lebih dikembangkan ke seluruh wilayah DKI Jakarta mungkin gitu ya. Baik, Pak Yoga, maaf, Pak Firdaus tadi kan Pak Yoga sempat mengatakan ataupun terkait giant seawall. Ini sebenarnya ada keterkaitan nggak sih Pak antara giant seawall dengan bisa dikatakan sumber air bersih di DKI Jakarta? Kaitan Anda, kenapa kita bangun giant seawall? Atau sekarang namanya pun giant seawall lagi NCICD adalah untuk memprotek biar kota ini nggak tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Kenapa tadi tanahnya turun? Kenapa tanahnya turun? Karena tidak ada suplai air perpipaan, akhirnya mengambil air tanah dalam. Nah, dalam konteks ini, bagian dari NCICD tadi telah masuk ya sebanyak mungkin, sepenuh mungkin air perpipaan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Tetapi ingat, proses turun muka tanah itu bukan cepat, dia itu slow sekali. Ya, kalau hari ini kita hentikan pengambilan air tanah dalam, bukan berarti besok akan berhenti, tidak. Butuh 20 tahun paling cepat, dia baru kemudian melambat. Jadi berdasarkan pemikiran seperti itu, pengalaman di Yokohama, di Mexico City, di Bangkok, kita kemudian mendesain. Karena kita sudah terlambat untuk melakukan proteksi tadi, sehingga kita membangunlah NCICD tadi. Bagian dari sana lah bagaimana menangani air perpipaan, bagaimana mengolah air bekas atau air limbah tadi, dan kedua adalah bagaimana kemudian semua terintegrasi satu sama lain sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari nanti. Baik, Bang Pur, kalau tadi kita kembali ke urbanisasi Bang, ini sebenarnya kan masih banyak masyarakat yang ibaratnya kurang percaya lah. Nah, kalau Bang Pur sendiri melihat pemerintah sendiri, saya yakin apa sih Bang bisa optimis untuk lebih baik lagi dalam air bersih ini? Saya melihat memang ada banyak faktor kenapa pelayanan PDAM ketika disosialisasi juga terhambat. Salah satunya kebocoran tadi, 40% itu air bermeter tidak berbayar gitu. Dengan kecepatan kubikasi sekitar 8.000 per second, target kita di 28.000 per second, ini kan bisa dimungkinkan menurut Bang Nelson untuk cakupan dari Jatiluhur bisa menambah pasokan itu di extend sampai 80%. Persoalannya adalah pipanisasi ini akan masuk ke daerah-daerah yang ilegal, yang secara pelanggan dia harus menjadi pelanggan permanen. Ada KK, ada KTP, ada bukti pembayaran PBB dan segala macam. Kalau syarat itu menjadi diminimalkan, kemudian pelayanan Pemda DKI fokus kepada penyediaan airnya saja, mungkin kita bisa bikin itu secara darurat atau sementara, sambil bisa dirapikan untuk langkah untuk
Jadi selanjutnya. yang 40% tadi ada tuannya lah kurang Ada lebih tuannya, gitu ya. paling tidak begitu. Baik, Ya. Pak Yoga, ini mungkin solusi yang tepat menurut Pak Yoga terkait dengan kendala ataupun bisa dikatakan Jakarta, kalau Bang Pur bilang mulai krisis Bang ya, masalah air bersih. Ini solusi yang tepat kira-kira seperti apa? Ya PR utama yang tadi saya kemukakan, suka tidak suka Jakarta mempunyai rencana induk pengelolaan air. Ya. Dengan rencana induk tadi kita akan tahu bagaimana pengelolaan banjir akan dilakukan, bagaimana capaian untuk pengelolaan air bakunya akan dilakukan, bagaimana juga air limbah tadi akan dilakukan. Di situ akan terjadi pembagian tugas. Mana bagian tugas dari legislatif, teman-teman di SDA dan pihak terkait, mana menjadi bagian tugas dari teman-teman DPRD yang untuk didorong percepatannya gitu kan. Kemudian apa yang tugas dari masyarakat itu yang bisa dilakukan juga gitu. Dengan demikian kita punya target 5 tahun, 10 tahun sehingga ancaman krisis air bersih tadi itu benar-benar dapat terselesaikan dengan baik. Baik, jadi PR-nya ini tidak hanya bagi pemerintah ataupun pemerintah pusat, tapi bagi masyarakat dan juga seluruh rakyat Indonesia perlu begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga, terima kasih Pak Firdaus, terima kasih Bang Nelson, Bang Pur, terima kasih banyak. Dan pemirsa akhir kata saya Arif Fardani pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.